ini kan sedang ramai kasus Ruben Onsu dan Sarwenda. Menurut Bang Tommy sendiri ini melihat kasusnya seperti apa, dan mungkin bisa dijabarkan dulu Bang awalnya hukum asuh anak sama hukum antagonik ini seperti apa mungkin? Jadi begini ya, saya mau sampaikan ya, adanya kasusnya Sarwenda dengan Ruben tentunya ini bukan kali pertama ya di artis tentu ataupun di public figure lainnya yang mengalami atau juga melihat bahwa kasus ini menjadi viral, menjadi konsumsi publik. Sebenarnya kan yang namanya proses perceraian, terus sudah dijatuhkan perceraian, terus ada yang namanya harta gono gini, terus ada hak asuh anak, itu bisa bicarakan dengan baik. Ini kan sebenarnya bisa dibicarakan tanpa harus melalui proses-proses hukum sebenarnya. Apalagi ini proses-proses yang sudah dijalankan, mereka sudah pernah satu atap rumah tangga, tentunya kan harusnya bisa dibicarakan baik-baik. Itu poin pertama. Yang kedua, ya kalau memang dua belah pihak mempunyai ego ataupun egosentris yang juga tidak bisa terbendung, tentunya harus ada penengah yang bisa memberikan satu solutif di mana harta gono gini itu kan sebenarnya dibaginya sebenarnya simpel-simpel aja. Kalau memang itu nanti hartanya itu buat anak, dikasihlah ke anak. Itu kan poinnya. Sebenarnya bagaimana menurut mereka berdua untuk bisa ya menjalankan satu kesempatan untuk bisa membesarkan anak dan memberikan kesuksesan buat anak nanti kelak. Kan itu poinnya. Kenapa sih ribut-ribut masalah harta gono gini? Ya karena memang masih ada perjalanan harta yang dibawa pada waktu bersama. Itu kan poinnya. Kenapa harta pada waktu setelah menikah? Ya, setelah menikah punya hartanya itu didapat, setelah itu pisah. Begitu pisah, harta ini maunya dibaginya bagaimana? Kan sebenarnya kesepakatan mereka berdua awal pertamanya. Itu kesepakatan bersama. Yang tentunya duduk bareng tanpa ada intervensi dari dua belah pihak. Itu poin yang menurut pandangan kita semua itu, karena ada hal-hal lain tentunya yang menjadi satu masukan sehingga terjadinya satu pemicu-pemicu emosional pada masing-masing mempunyai jalan menuju sampai dengan adanya gugatan gitu loh. Nah ini sebelum kita mengarah ke situ, tentunya menurut saya karena itu pertama setelah bercerai ada hak asuh anak. Biasanya hak asuh anak ini kalau anak masih dalam di bawah umur tentunya jatuh ke ibunya. Tapi balik lagi, kalau ibunya memang bisa dibuktikan nih di dalam gugatan hak asuh anak, bisa dibuktikan bahwa ibunya itu menelantarkan anak itu tidak support, baik itu sangan, pandang, papan, baik juga perhatian. Itu yang terpenting sebenarnya. Kelalaian. Nah itu beberapa kelalaian dan lain-lain. Itu yang memicu itu yang biasanya ya diputuskannya kepada ayahnya, gitu. Jadi nanti begitu proses itu baru hadona hak asuh anak dan harta gono gini. Harta gono gini nanti dihitung tuh berapa sih nominalnya. Silakan. Harta gono gini sebenarnya di saat tanggal pernikahan ke depan, apapun yang dihasilkan kedua pasangan suami istri itu dianggap sebagai harta bersama, kecuali sebelum pernikahan mereka membuat perjanjian pranikah, baru itu pisah harta dan pisah hutang. Biasanya seperti itu ya, kayak kasus Ari Wibowo ya, ada perjanjian pranikah, mau bagaimanapun dibawa ceritanya, tetap begitu perceraian istrinya kan nggak dapat apa-apa. Itu udah undang-undang begitu. Karena ada kesepakatan. Ada kesepakatan sebelum pernikahan, benar. Oke, ini kan kasusnya Ruben itu menunda berhenti memberikan nafkah karena dianggap pihak Sarwenda itu mempersulit untuk bertemu dengan anak, makanya nafkah itu dihentikan. Ya itu secara hukum seperti apa mungkin? Boleh nggak sih atau seperti apa? Kalau secara hukum itu nggak, itu urusan yang terpisah. Kewajiban tetaplah kewajiban, tapi memang idealnya dibicarakan angkanya itu layak atau tidak begitu. Karena kan Ruben pun individu yang butuh hidup juga. Dia juga butuh untuk masa depan, untuk keluarga barunya, untuk diri sendiri. Sebenarnya angka itu disepakati dulu. Ya sebenarnya permintaan itu wajar-wajar saja, tapi bukan berarti menunda kewajibannya, menyetop kewajibannya, itu nggak boleh. Karena itu urusan yang terpisah. Karena kewajibannya kewajiban. Kalau soal klarifikasi
dan minta penjelasan itu di ranah yang lain, tapi tidak boleh menyetop begitu. Tinggal angkanya aja yang harus dihitung layak nggak gitu loh. Ya karena ya mohon maaf nih, angka sebegitu kan luar biasa banget kan untuk anak yang masih ya di bawah umur kan, belum kuliah gitu ya. Jadi ya sebenarnya angka itu juga harus mempertimbangkan kesanggupan Ruben, karena anak entertain ini kan belum tentu selamanya, masa jayanya juga belum tentu selamanya. Jadi Ruben pun harus berpikir, jangan terlalu mengiyakan itu. Kenapa memang saat ini benar sih ada lawyer yang menengahi dan mungkin membicarakan ulang.